Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Diberikan kesehatan, tetap semangat dan bahagia di rumah ini. Kita lanjutkan siapa ini yang tidak masuk? Iwin ada, masuk semua ya. Masuk Bu. Kita lanjutkan. Kita berdoa dulu ya. Bu Harum ingin diantara kalian yang paling rajin. Triana, coba Fitriana memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Bu Fitriana, silakan dipimpin. Siap berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ya Bu. Ya. Sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini, saya ingin mengecek kerapian kalian. Tapi siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia selesai. Terima kasih. Nah, ini kita akan belajar tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita, subtema 3 manusia dan benda di lingkungan. Potensi dasar dan indikatornya yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Kompetensi dasar muatan pelajaran IPA yaitu kalian diharapkan mampu menguraikan contoh materi dalam kehidupan sehari-hari dan pelajaran SPDP. Kalian diharapkan mampu mengelompokkan jenis-jenis karya seni rupa daerah. Sebelumnya, siapa yang pernah melihat iklan? Saya. Ya, di mana? Di mana ya? Di televisi, Bu. Ya, kalau di televisi itu namanya iklan media apa ya? Media cetak atau elektronik? Elektronik, Bu. Ya, media elektronik, bagus, pinter. Ya, sekarang yang kita bahas yaitu tentang unsur dan ciri-ciri bahasa iklan. Sekarang Bu Harum akan menayangkan sebuah video. Coba kalian menguraikan unsur-unsurnya, ciri-cirinya, sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Siapa yang pernah lihat ini? Akan pilih enak atau sehat? Ya dong, hari ini makanan harus praktis, enak, dan sehat kayak Lemonilo. Tanpa pengawet, penguat rasa, dan warna. Jadi judulnya tentang iklan apa ya? Mie instan, Bu. Bentar, mie Lemonilo. Ya, dalamnya ada gambar apa saja ya tadi yang kalian lihat? Ibu memasak mie. Mie, apalagi Ngobrol sama kakak tentang mie yang disukai. pinter. Coba kalau Bu Harum tanya tadi warna mie-nya warna apa ya? Hijau. Warna hijau. Warna hijau. Bahan alami, Bu. Sayur Saya kampung. Sekarang kita akan belajar mengenai unsur-unsur bahasa iklan dengan mengamati video ini supaya kalian lebih memahami. Unsur-unsur iklan bahasa Indonesia kelas 5 SD. Nah, ini Salah satu contoh dari iklan. Nah, ini berarti bisa menggambarkan dan membuat contoh iklan. Ini gambaran anak-anak yang hebat ini. Kalian juga pasti bisa membuat media visual seperti tadi tentang unsur-unsur iklan. Apa dia? Siapa yang masih ingat? Satu tadi apa ya? Nama produk. Pintar. Dua. Yang Gambar sesuai yang menarik. Iya, alhamdulillah anak ibu hebat semua. Kalian paling tidak harus bisa menyebutkan minimal 3 kesimpulan isi iklan. Nah, kesimpulannya apa ya kira-kira kalau tadi yang Lemonilo tadi? Berarti terbuat dari bahan Dari bahan alami. Ya, kemudian apa lagi ya kelebihannya ya kira-kira?
sehat. Kalian harus membuat kelompok dulu supaya mempermudah kalian untuk bekerja sama. Dan nanti akan ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Tadi pada iklan Lemonilo tadi, apakah ada proses dalam pembuatannya yang menggunakan campuran homogen atau hidrogen ya tadi kira-kira ya? Nah, sekarang kita akan masuk pada materi tentang campuran homogen dan hidrogen. Nah, nanti kalian dalam kegiatan ini akan membuat percobaan, yaitu campuran homogen dan hidrogen. Anda dapat menyebutkan minimal 3 contoh materi campuran homogen dan hidrogen dalam kehidupan sehari-hari dengan mandiri. Nah, sebelum sampai pada materi ini, sekarang akan saya bagikan kembali video. Coba diperhatikan ya, supaya nanti kalian tidak kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya. Coba. Yang kedua adalah campuran. Ini yang akan kita pelajari. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dibagi dua, yaitu campuran homogen dan hidrogen. Setelah kalian melihat tadi, kalian juga akan melakukan hal yang sama seperti yang ada pada LKPD ini. Mari coba Bu Harum juga punya ini. Ini bahan-bahannya. Di sini Bu Harum karena di depan rumahnya itu banyak pasir. Nah, penasaran apakah pasir itu termasuk atau hidrogen ya? Ini kalian bisa mencobanya. Tidak harus seperti yang ada di buku. Tapi nanti kalian harus bisa menyebutkan minimal 3 ya. Ya, contoh sendiri, misalkan kok penasaran Bu, saya ingin di rumah saya ada sirup, bolehkah saya mengidentifikasi tentang sirup? Boleh, silakan. Untuk memudahkan supaya tidak keliru, anak-anak bisa menuliskan di sini di gelasnya, misalnya air plus sirup gitu, supaya tidak salah nanti dalam menuliskan dalam tabelnya. Nah, coba ya, di sini Bu Harum karena di rumahnya itu banyak sekali pohon ini, katu. Siapa yang tahu pohon katu di rumahnya? Ini daun katu ini. Kelihatan enggak ya ini? Kelihatan, Bu. Iya, siapa yang tahu seperti ini di rumahnya? Saya. Iya, biasanya dipakai untuk apa ini ya? Sayur. Sayur, bisa. Ini nah, kan diperas seperti ini. Nah, diambil sarinya, ini digunakan untuk pewarna tempe. Nah, kalian bisa menemukan hal lain, boleh. Tidak harus seperti contohnya Bu Guru. Kalau di sini ada air dan garam, di sini ada air dan bayam, boleh. Dan air dengan gula, boleh. Terserah kalian nanti. Yang penting kalian berani mempraktekkan dan mencari ini dengan bantuan orang tua. Misalkan Bu, ibu saya itu suka memakai itu Bu, pewarna alami kunyit Bu, boleh dicoba apakah termasuk campuran homogen atau hidrogen. Coba sekarang baru coba yang ini ya, yang air dan garam ya. Yang lain nanti kalian sendiri yang mempraktekkan di rumah ya. Setelah ini kan asinkronus. Nah, tugas kalian mempraktekkan ini. Kemudian menuliskan di LKPD-nya ya. Kalau air dan garam seperti ini, kira-kira ini ada endapan enggak ya di bawahnya ya? Ini ada sedikit. Tercampur rata atau tidak ini? Tercampur rata, Bu. Tercampur rata, Bu. Sip, kalau tercampur rata berarti termasuk campuran apa ya? Homogen. Homogen. Ya, untuk membuktikan karena harus ditunggu dulu. Ada jeda waktunya supaya mengendap atau tidak gitu. Nah, nanti kalian lanjutkan di rumah dengan asinkronus. Ya, bisa dengan melalui seperti contoh ini. Di sini boleh sesuai ini, gula, minyak, pasir, tanah, boleh. Atau kalian boleh menemukan yang lain. Buah naga, Bu. Ibu saya kalau buat jajan itu pewarnanya pakai buah naga. Apakah buah naga termasuk campuran hidrogen? Boleh. Sekarang kita masuk ke asinkronus. Silakan bekerja sama di rumah dengan teman sekelompoknya dengan bantuan orang tua ya. Selamat bekerja. Saya lihat dari grup WA sudah selesai semua. Ayo kita kembali ke sinkronus lagi.
Tadi LKPD, membahas LKPD yang sudah dibuat tadi. Ayo, kelompok 1 dulu. Coba siapa yang berani mewakili ya? Ya, pinter. Yang lain mendengarkan. Betul. Di sana kelompok 1 menemukan yang diuji cobakan yaitu gula dan air. Pinter. Apalagi tadi ada pasir dan air. Boleh. Kurang 1 lagi, 3 ya. Setiap satu kelompok minimal 3. Air bayam katanya, karena ibunya sering memakai bayam atau karena tadi melihat iklan Limonilo tadi. Makasih, semuanya sudah hebat. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu coba kalian perhatikan. Nah, bajunya Bu Harum ini. Ada apa ya dengan bajunya Bu Harum? Coba siapa yang bisa menyebutkan ini? Motif batik, Bu. Iya, motif batik. Siapa yang tahu? Batik apa ini kira-kira ya kalau ada daunnya seperti ini? Nah, karena Bu Harum dari Bojonegoro, nah, khas Bojonegoro, kalian menemukan unsur-unsur campuran homogen dan heterogen dalam proses pembuatannya. Yuk, kira-kira dalam membuat baju ini ada warna ungu, ada warna kuning, ada warna merah. Ini membutuhkan proses pencampuran warna. Ada ya? Ada. Ada. Iya, ada proses pencampuran homogen dan heterogen di sana. Nah, berarti secara tidak langsung kalian semua sudah pintar bisa menemukan berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah dan merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia, sehingga kalian harus berbangga jadi orang Indonesia itu, ikut berperan melestarikannya dengan cara mempelajari dan mencintai produk karya seni rupa yang ada di Indonesia. Sekali Indonesia itu sangat kaya akan budaya. Harus dengan melihat ini kita jadi bangga menjadi anak Indonesia. Diperhatikan ya. Ini tugas kalian yang sama juga, tapi kalian nanti hanya membuat desainnya. Karena anak Bojonegoro jadi harus bisa, meskipun dengan sederhana, membuat desainnya batik Bojonegoro yang kalian sukai ya nak ya. Tadi kalian sudah mempelajari tentang berbagai jenis karya daerah, seni daerah yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, terus mata-mata batik Bojonegoro apa saja, parang sehat dan tetap semangatnya. Sekarang kita sudah selesai. Mari kembali. Apa tadi ya yang kalian pelajari? Pertama, iklan pinter. Yang kedua tentang apa tadi yang materi IPA-nya tadi? Campuran homogen dan heterogen. Yang ketiga apa tadi? Karya seni rupa daerah. Nah, nanti di sini akan saya bagikan tentang materi ajarnya dalam bentuk Google Form-nya. Nah, nanti kalian mempelajari ini nak ya. Nah, terima kasih. Untuk kekurangannya dan kelebihannya, misalkan kalian suka atau tidak, senang atau tidak, bisa dituliskan di LKPD-nya dalam bentuk gambar ya. Misalkan saya suka hari ini, gambarkan senyum. Kalau misalkan saya sedih, tidak bisa menerima tadi, capek, jenuh, gini ya, bisa digambarkan melalui emotikonnya. Nah, cukup sekian nak ya. Mohon maaf atas segala kekurangan Bu Harum. Kemudian, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah supaya yang bisa nyanyi lirik. Ya, pintar. Sekarang, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.